sungguh mengkhayal kalau ada orang di muka bumi ini berbuat dosa, lalu dia pikir tidak akan dihukum, atau dia bisa menyembunyikan dosanya. Mengkhayal. Ambil kata-kata ini teman-teman sekalian. Bagaimanapun antum mengemas rahasia antum itu akan dibongkar sama Allah. Tidak bisa, susah. Makanya dalam surah jin pada berkata gitu kan. Dan kami tidak akan pernah bisa lari dari Allah. Artinya kata ulama tafsir, jin-jin sudah paham yang beriman, apapun yang mereka lakukan baik atau buruk Allah akan bongkar. Kalau baik jadi pelajaran buat orang, kalau buruk akan jadi pembersihan dosa dia kalau dia beriman, atau bahkan mempermalukan dia supaya dia berhenti. Jadi kita harus paham poin ini teman-teman sekalian. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan-peringatan kepada kita sebelum terjadi hal yang besar supaya kita berhenti. Misal ada orang mau berzina, pada saat dia awal mau telepon atau mau SMS atau mau WA sekarang, akan ada peringatan dari Allah. Ada rasa khawatir, yang paling dasar rasa takut, khawatir. Dia terabas saja, dia tetap lakukan. Baik, janjian. Allah berikan lagi sinyal yang lain. Ada orang yang lihat dia terabas lagi, tetap janjian di hotel misalnya. Allah buat ada yang lihat lagi, ada yang tegur, atau mungkin digerebek ya, hotelnya. Kalau dia masih ulangi satu waktu, Allah akan buat gempa, rubuh, lalu dipermalukan dengan lebih besar lagi aib itu. Perhatikan ayat yang lain teman-teman, sangat tegas Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat 29 ayat 4 ya. Al-Ankabut surah nomor 29 ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibal ladzina ya'maluna as-sayyi'ati ay yasbiquna sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang berbuat dosa itu mereka mengira mereka akan luput dari apa? Siksa kami. Sungguh buruk apa yang mereka hakimi itu, yang mereka yakini. Bodoh kalau orang-orang yakin begitu. Bukankah kita tahu di negara kita di Indonesia ada orang korupsi 10 tahun disembunyi sama dia, beli rumah ini beli itu, misalkan dibongkar sama Allah. Dan makin lama makin banyak dia lakukan dosa, makin berat nanti efeknya. Kalau dia begitu melakukan dosa langsung datang peringatan, dia berhenti, Allah masih selamatkan. Tapi kalau dia tetap berjalan, ini bahaya ya. Beda hukuman orang zina sekali dengan orang zina 10 kali, orang bohong sekali dengan bohong 10 kali. Makin sering diulangi makin berat loh hukumannya. Dan hukuman ini macam-macam. Ada orang tidak sadar, mungkin dia buat nota palsu di kantornya, efeknya ke keluarganya, ribut sama istrinya. Mungkin dia buat satu kesalahan apa, efeknya kepada anaknya. Mungkin efeknya ke kendaraannya, hati-hati. Para ulama salaf mengatakan, aku tahu kalau aku sedang berbuat dosa, maka terjadi perubahan pada istriku, tungganganku, bahkan tikus yang masuk ke dalam rumahku. Artinya teman-teman sekalian, kalau orang patuh kepada Allah, tikus pun tidak akan masuk ke rumah. Sampai pada poin itu gitu. Allah SWT menjaganya. Makin kental kita jaga, maka makin luar biasa. Para nabi-nabi justru Allah selamatkan mereka dari segala macam fitnah kehidupan. Dan kita wajib, rukun iman kita beriman kepada para nabi-nabi dan rasul, agar kita mengetahui kisah minimal 25 nabi dan rasul. Padahal Allah SWT mengutus 124.000 nabi, diantaranya 313 rasul, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Al-Hakim dalam kitab Mustadrak dan Hasan oleh para ulama hadis ya. 25 nabi dan rasul sudah cukup jadi ibrah dan pelajaran. Dan Allah menyebutkan keberhasilan mereka justru dalam surah Al-An'am surah nomor 6 ayat 85. Semua nabi-nabi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullum minas salihin. Semua itu mereka selamat dari masalah-masalah mereka. Nuh alaihissalam diselamatkan, Lut alaihissalam diselamatkan, nabi-nabi semuanya dengan kisah-kisah yang luar biasa mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Suka duka kehidupan memang dasarnya ada, maka semua karena mereka adalah orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh. Ingat sekali lagi, kaidah ini penting. Kita mengikuti seseorang yang sukses, kita akan sukses. Akibat yang kena dia, kena ke kita. Kita mengikuti orang yang jahat, orang mencuri misalnya, sudah pernah ada orang mencuri sebelumnya bank, ada orang buat lagi mencuri bank, efek yang kena pertama akan kena ke dia, tidak akan luput dari itu, tidak akan pernah berubah. Hati-hati teman-teman sekalian. Dan ketentraman jiwa yang kita rasakan karena beriman ini susah sekali untuk dibeli, tidak bisa. Apa yang teman-teman rasakan sekarang kalau sudah coba istiqamah, sehingga kadang-kadang kita merasa apalagi yang saya mau buat ya,
rasanya rumah itu nyaman, dingin, buka kulkas semuanya ada, kendaraan ada. Ini nikmat yang tidak bisa dibeli teman-teman sekalian. Jangan antum tunggu Allah angkat nikmat itu baru kemudian kita mau berubah. Jangan. Ini nikmat ada justru kena kesolehan kita. Jangan sampai itu hilang. Saya pernah jelaskan teman-teman sekalian di pertemuan kita yang dulu sebenarnya tahun lalu, pernah ada kalimat yang saya singgung. Saya ulangi kembali singgungan itu teman-teman sekalian supaya bisa connect dengan materi kita. Berbuat amal soleh itu punya kenikmatan, sebagaimana buat dosa itu punya kenikmatan. Orang buat dosa ada kenikmatannya, tapi ingat, kenikmatan ini sama kenikmatan ini tidak bisa bersatu, nggak bisa bersatu. Dan juga akibatnya berbeda. Akibat daripada ini ketentraman jiwa di dunia, kebahagiaan, dan ada 17 manfaat nanti akan kita sebutkan dari orang yang patuh ini, dan meninggal masuk surga. Orang yang fasik berbuat dosa dia rasakan kenikmatannya, tapi kenikmatan itu hanya sebentar, semu ya di kulitnya saja, dan efeknya kesempitan jiwa, sumpah, sedih, masalah yang tidak selesai, dan mati masuk neraka. Perbuatan amal soleh teman-teman, itemnya banyak sekali, sehingga sangat variasi untuk kita kerjakan. Perbuatan pelanggaran itu sangat sedikit. Kalau masih ingat pernah saya kasih contoh, atau mungkin ada teman-teman ikuti ceramah di YouTube, saya sampaikan. Pada saat Allah Maha Suci dan Maha Mulia mengharamkan babi, perhatikan gantinya, sapi, kambing, ayam, ikan. Jadi yang haram itu sedikit, yang halal banyak. Allah haramkan khamr, lihat gantinya susu, sirup, madu, air putih. Allah haramkan zina, pelampiasan biologis, Allah ganti dengan nikah. Bedanya nikah sama zina hanya 5 menit. Saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya dengan mas kawin ini, dan dalam jumhur ulama fikih mengatakan, kalau si laki-laki mengatakan saya terima nikahnya, itu saja sudah sah. Walaupun gugup nggak apa-apa. Karena Indonesia kalau gugup disuruh ulang. Nggak apa-apa. Kalau dia tidak sebutkan juga dengan si fulana, kenapa? Walinya sudah sebutkan, saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya si fulana binti fulan. Dia mengatakan iya sudah 5 menit. Orang kalau zina sembunyi-sembunyi, ketakutan, biologisnya tidak maksimal, ya. Dan juga secara medis, kalau orang biologis dalam kondisi ketakutan atau stres, ya, maka spermanya nggak bagus, sel telurnya nggak bagus. Nanti anak yang lahir juga jadi nggak bagus kualitasnya. Beda sekali dengan orang yang menikah. Dia lakukan biologis, tahu dia masuk ke kamar, mertuanya tahu, orang tuanya tahu, dia akan biologis, tapi dengan kebahagiaan, ketentraman jiwa. Maka spermanya bagus, sel telurnya bagus, anak itu juga jadi bagus. Kenapa nggak lakukan hal halal ini? Silakan merapat dulu. Di depan sini bisa kayaknya. Fadal, merapat dulu, kasih teman-teman yang baru mau masuk. Ini bisa 2 baris kayaknya. Sini aja, pojok. Ayo, penyakit al-malas hilangkan. Berdiri cepat. Merapat. Kalau cuma didorong sedikit, pantatnya itu belum cukup. Harus berdiri. Kasih kesempatan ikhwan yang baru datang. Itu masih kosong kayaknya. Kelihatan. Merapat. Sekarang teman-teman sekalian, saya lanjutkan ya. Kalau berbuat amal soleh dan berbuat dosa, dua-dua punya kenikmatan. Tetapi ini sudah tahu efeknya, dan ini juga kita tahu efeknya. Yang buruk ini teman-teman, kalau ada yang coba mengkombinasikan, dia sholat iya tadi, dia ibadah iya, tapi dia juga dia buat dosa, ini nanti kenikmatan dua-duanya hilang loh. Kalau dia fokus jadi orang baik sekalian, kenikmatannya maksimal. Kalau dia jadi orang buruk sekalian, dia juga akan nikmati. Tapi kalau ada orang yang berada tengah-tengah, ini yang buruk, ini lebih buruk lagi. Kalau ada di antara antum yang hadir sini masih belum bisa khusyuk dalam sholat, masih belum bisa menangis dalam membaca Al-Quran, masih belum bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari orang yang meninggal di depan mata kita, misalnya fenomena alam, badai atau apa saja, banjir, belum bisa ambil pelajaran, tidak tersentuh, seperti tidak ada apa-apa terjadi. Ini karena ada dosa yang mengganjal. Para kaum salaf dulu, tidak usah kita bicara masalah fenomena yang besar seperti itu.
Kalau ada sesuatu yang kecil, kalau mereka lagi jalan kakinya kesentuh batu, itu sudah dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dosa apa yang sudah aku lakukan? Kakinya kesentuh batu. Ya. Kadang-kadang mereka merasakan panasnya cuaca, mungkin kayak antum merasakan di Timur Tengah seperti sekarang menjelang musim panas. Panasnya udara saja itu sudah mereka anggap adalah sebuah cobaan bagi mereka, sambil mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dosa apa yang sedang kami lakukan? Seperti itulah mereka bermuhasabah. Apalagi kalau yang besar-besar, ya. Jadi kalau ada orang yang coba melakukan ketaatan dan coba lakukan dosa juga, ini dua-dua kenikmatannya akan hilang. Saya kasih contoh, kalau ada orang sholat 5 waktu on time tapi masih mabuk, misal subuh jam 5, jam 4 dia mabuk, kira-kira mabuknya enak gak? Hah? Kok senyap ini? Dia akan mabuk berpikir sebentar 1 jam lagi subuh, mabuknya gak enak itu, karena dia coba gabungkan antara maksiatnya dengan amal solehnya, gak bisa. Jadi memang ini tidak akan bisa bersatu teman-teman sekalian. Sebagaimana sudah saya sebutkan tadi poin-poin sebelumnya.